Halo, shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam ruangan ini, dalam kesempatan, dalam ibadah kita bersama dengan seluruh jemaat SIB Lahadatu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur sebab Tuhan sekali lagi memberi kita kesempatan di dalam ibadah ini untuk bertemu, sekalipun hanya dalam ibadah online. Jadi jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, sama Anda berada di rumah ataupun yang sedang bekerja saat ini, kiranya kasih setia Tuhan menyertai, memberi kita kekuatan, memberi kita semangat dalam keadaan-keadaan yang penuh mencabar. Kita tetap kuat sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi jemaat Tuhan, saya peringatkan untuk kita semua bahwa di dalam seluruh acara ibadah, setiap ibadah kita mengadakan ibadah online ini, kita mengadakan pungutan uang persembahan dan juga persepuluhan. Jadi itu semua boleh dimasukkan ke dalam akun gereja dan juga boleh dikumpul dan nanti akan diberikan kepada bendahari apabila kita sudah boleh beribadah kembali di dalam ruangan ini. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulakan ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama, kita tunduk kepala dan saya persilakan Penetua Patrick untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Persilakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Pada masa ini Tuhan, kami berterima kasih sekali lagi kami dapat mengadakan kebaktian Ahad secara online. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, walaupun di mana kami berada masing-masing sebagai peserta dalam kebaktian ini. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Namun Tuhan, sebelum itu kami harus memohon keampunan kepada-Mu akan segala dosa-dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Yang dibuat secara sengaja maupun tidak sengaja. Baik perkataan, perbuatan, ataupun dalam pikiran, di dalam hati, yang timbul dalam hati. Kami mohon dikuduskan dan diampuni ya Tuhan Yesus Kristus atas segala pelanggaran kami. Supaya dengan demikian berkat-Mu tidak terhalang bagi kami, untuk Engkau memberikan kami berkat dan juga segala teguran dan apa sahaja yang Engkau berikan bagi kami sebagai memperbaiki kami, untuk memajukan kami. Engkau boleh laksanakan itu apabila kami Tuhan diampuni, dikuduskan, karena hubungan yang baik diperdamaikan dengan Allah, hasil daripada pembenaran oleh darah-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan, kami buka kebaktian ini, daripada mulai ini sampai akhir, Engkau-lah yang berkarya, Engkau-lah Tuhan Yesus Kristus yang bekerja dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami agungkan, kami tinggikan, dan segala roh kegelapan roh setan ini mengganggu, mengacau, kami tolak semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka kebaktian ini dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, puji Tuhan, haleluya. Amin. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami pada pagi hari ini ya Bapa adalah agung di hadapan-Mu. Tuhan, kami serahkan hati kami ya Bapa kepada Engkau. Pada saat ini kami mau mengangkat hati kami kepada Engkau ya Bapa. Saat kami menyembah-Mu, kami percaya Roh-Mu bekerja. Rohmu bekerja.
kepada Tuhan. Biar fokus kita hanya kepada Tuhan. Oh haleluya. Roh Kudus bekerjalah di tempat ini. Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku,
kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian. Dan saat ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Jadi sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur sebab kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk menikmati puji-pujian bersama di dalam persekutuan kami. Bahkan dalam kesempatan itu kami dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah segala pujian yang kami naikkan berbau harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah di dalam hati kami, supaya oleh firman-Mu kami diperingatkan, supaya oleh firman-Mu kami diajar dan dikuatkan untuk dapat menjalani perjalanan kami di dalam tahun-tahun yang baru, bahkan juga di dalam keadaan-keadaan yang penuh mencabar iman kami, hidup kami secara pribadi. Bapa di surga, hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, Engkau pakai dan urapi, dan berbicaralah lewat hamba-Mu, supaya setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami memperoleh suatu kekuatan daripada firman yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan, dan kami memulai semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Dari jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi shalom untuk semua jemaat yang sempat bersama-sama dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur sebab kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita, dan pagi hari ini itu tidak pernah berhenti, bahkan selalu ada, selalu baru, selalu kita nikmati. Begitulah penyertaan Tuhan yang kita nikmati dalam hidup kita. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya masih berbicara dalam bulan yang pertama ini, dalam bulan 1 pada tahun ini kita masih berbicara tentang tahun yang baru. Ya. Di dalam tahun yang baru kita menghadapi banyak keadaan, banyak cabaran yang kita harus hadapi. Jadi sekalipun demikian kita harus mengerti ataupun mengetahui bagaimana kita dapat hidup di tengah-tengah dunia cabaran di tahun yang baru ini. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya ingin berkongsi firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang membawa tema, sebuah tema untuk kita pelajari pada pagi hari ini berbicara tentang berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini adalah berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, rencanaku bukanlah rencanamu dan jalanku bukanlah jalanmu. Sekali lagi dalam Yesaya katakan rencanaku, itu rencana Allah, bukan rencana manusia. Dan jalan Allah, bukan jalan manusia. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, apabila kita mengetahui bahwa rencana Allah itu bukan seperti rencana manusia, maka kita harus mengetahui bagaimana kita boleh berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ya, bagaimana kita boleh tetap berada di dalam rencana Allah, di dalam jalannya Allah. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi tema firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ya, kita masuk dalam tahun yang baru, kita berhadapan dengan penuh banyak cabaran yang kita hadapi. Ya, kita melangkah dengan penuh rahasia, tahun yang penuh rahasia. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang ke depan ini, kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang harus ada di dalam setiap pribadi orang percaya itu adalah berada di dalam kehendak dan rencana Allah. Jadi jemaat Tuhan, saya ajak kita semua melihat firman Tuhan. Saya ambil di dalam Injil Lukas
Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 hingga yang 42. Sekali lagi Lukas 10 ayat yang ke-38 hingga ke-42. Firman Tuhan berbicara, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bahagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita sudah mengetahui bagaimana cerita Marta dan Maria yang telah menerima Yesus di dalam rumah mereka. Dan kita dapat melihat dalam teks pembacaan ini bagaimana ada dua pribadi yang membuat pilihan di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi sesuai dengan firman Tuhan ini, saya membawa kita menyelami tema yang saya akan kongsikan kepada kita dengan satu pokok pembahasannya itu bagaimana kita boleh berada di dalam rencana dan kehendak Allah. Oke? Bagaimana kita boleh berada di dalam kehendak, dalam rencana dan kehendak Allah. Ya. Nah, terdapat dua perkara yang saya ingin kongsikan untuk kita pada pagi hari ini tentang bagaimana kita boleh berada di dalam kehendak dan rencana Allah. Ya, bagaimana kita boleh berada dalam kehendak dan rencana. Yang pertama, bagaimana kita boleh berada dalam kehendak dan rencana Allah. Yang pertama ini adalah kita mengambil waktu untuk mendengar suara Tuhan. Kalau kita mau berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan, maka kita harus mengambil waktu untuk mendengar suara Tuhan. Ya, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah salah satu caranya, ya, syaratnya bagaimana kita boleh berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan, yaitu mengambil waktu untuk mendengar suara Tuhan. Kalau dalam pembacaan firman Tuhan dalam Lukas sebentar tadi, Lukas 10, 36 dan 4 hingga 42, kita dapat melihat Marta, ya, seperti Marta dalam ayat 39b dikatakan Maria, seperti Maria, maksud saya, oke? Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam bahagian ini, Maria memilih untuk mendengar suara Tuhan. Ya, dia memilih untuk mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan bahwa Maria membuat pilihan yang tepat. Ya. Selain itu kita dapat melihat dalam bahagian ini juga, Maria membuat pilihan yang tepat dalam mempertimbangkan mana yang terdahulu dan sangat penting sebelum melayani. Ya, Maria dapat membuat pilihan, manakah yang lebih penting, ya, mana yang lebih utama, yang harus didahulukan sebelum melayani Tuhan. Ini, ya. Dan kita dapat melihat juga dalam bagian itu, Maria mengambil waktu untuk mengetahui kehendak dan perintah Tuhan. Ya, kalau kita melihat dalam bagian ini, Maria itu dia duduk di kaki Yesus, kata firman Tuhan. Firman Tuhan katakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi dalam bagian ini kita dapat melihat bagaimana Maria mengambil waktu untuk mengetahui kehendak dan rencana Tuhan. Ya, dan perintah Tuhan.
Dan juga kita dapat melihat Maria memilih untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan memberi waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bahagian ini kita dapat melihat, ya, kita dapat melihat bagaimana Maria membuat pilihan yang tepat untuk hidupnya, bahkan untuk supaya dia tetap berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ya, bagaimana dia boleh tetap berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Maka itu Maria, dia membuat satu pilihan yang tepat untuk hidupnya, sehingga akhirnya Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan kepada Marta yang sedang mengeluh pada ketika itu, Tuhan mengatakan kepada Marta bahwa Maria telah memilih sesuatu yang sangat tepat di dalam hidupnya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat melihat bahwa untuk berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan, kita harus memiliki suatu waktu. Ya, kita harus mengambil waktu untuk mendengar suara Tuhan. Ya, untuk mendengar suara Tuhan. Ya, kadang-kadang orang hanya memikirkan melayani, ya, hanya memikirkan melayani, bagaimana dia harus melayani, dan akhirnya dia tidak punya waktu untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga akhirnya dia di dalam pelayanan, dia tidak dapat berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ya, dia tidak dapat berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Jadi akhirnya pelayanannya menjadi sesuatu yang sia-sia, ya, tidak mendatangkan apa-apa, ya, sebab kehendak dan rencana Tuhan tidak mendapat tempat di dalam pelayanan itu. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan, dan terutamanya di dalam tahun yang baru ini, kalau kita mau dalam tahun ini kita tetap berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan, mari kita ambil waktu kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita merendahkan diri kita, bertelut, berdoa, dan mulai mendengarkan suara Tuhan. Ya. Nah, kalau kita melihat dalam firman Tuhan pembacaan kita sebentar tadi, ya, jangan kita memilih seperti apa yang dilakukan oleh Marta, ya, saudara Maria itu, ya. Di mana dalam bagian 40 firman Tuhan katakan, kalau kita lihat dia katakan, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, kalau kita melihat dalam bagian ini, Marta memilih untuk sibuk melayani. Oh, dia memilih untuk sibuk. Ya. Bahkan juga kalau dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa Marta selalu dibebani dengan pikirannya dan selalu berpikir apa yang dia boleh lakukan untuk Tuhan dan apa yang dia boleh berikan kepada Tuhan. Ya, maksudnya di sini adalah dia selalu berpikir apa yang saya boleh berikan kepada Tuhan. Ya, apa yang saya boleh lakukan untuk Tuhan. Sedangkan dalam suatu sisi dia tidak seperti Maria yang terlebih dulu mau mendengar apa yang Tuhan mau. Supaya dia boleh berada dalam kehendak dan rencana Tuhan dan melayani, melakukan sesuatu yang tepat sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ya, kalau kita tengok Marta di sini, dia selalu dibebani hingga dengan pikirannya, dia selalu berpikir apa yang saya boleh lakukan. Sehingga akhirnya kalau kita melihat dalam bahagian pembacaan dalam ayat 40 dia katakan sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Nah, apabila Marta terlalu sibuk dengan memikirkan apa yang sedang dia lakukan, apa yang dia mau, apa yang dia pikir dia mau lakukan untuk Tuhan, ya,
dia akhirnya dibebani dengan pikiran-pikiran itu. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mempelajari dalam bagian ini bahwa antara Maria dan Marta kita dapat melihat bagaimana mereka membuat pilihan di dalam kehidupan mereka. Yang mana Maria itu dia memilih sesuatu yang tepat, ya, di mana dia mau duduk dulu mendengar apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, baru dia melayani. Tapi Marta dia tidak mau mendengar dulu, tetapi dia memikirkan apa yang dia boleh lakukan untuk Tuhan. Dia berusaha memikirkan apa yang dia boleh lakukan, berikan untuk Tuhan. Jadi hal itu Tuhan katakan, engkau khawatir, kata firman Tuhan. Dalam bagian itu juga kita boleh melihat ayat 41, dia bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perhatikan bagian itu. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Perhatikan bagian itu. Yesus sendiri katakan, Marta menyusahkan dirinya dengan banyak perkara. Dia selalu memikirkan itu dan ini. Apa yang dia boleh berikan kepada Tuhan. Sedangkan dia tidak pernah pun memilih untuk duduk, mendengar, dan bertanya, Tuhan, apa yang engkau mau saya berikan kepadamu. Saya lakukan untukmu. Dia tidak memilih seperti itu. Tapi Maria mengutamakan hal itu. Ya. Kalau kita melihat juga, Marta juga tidak berpikir pun mengenai hubungannya dengan Tuhan dan memberi waktu dengan Tuhan. Ya. Berbeza. Ya, kalau Marta dia sibuk mau buat apa untuk Tuhan, tapi dia tidak pikir bagaimana supaya hubungannya itu semakin dekat, supaya dia punya banyak waktu dengan Tuhan. Tapi Maria dia memikirkan tentang hubungannya. Dia berusaha untuk membangun hubungannya, ya, membangun hubungannya sehingga akhirnya dia dapat memberikan waktunya, dia dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ini sangat penting, ya. Kalau kita melihat dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 26 firman Tuhan katakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikut segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi kalau dalam Keluaran ini kita dapat melihat apabila Tuhan berbicara kepada umat Israel secara khususnya, ya, bagaimana supaya umat Israel tetap mendengar suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kemudian setelah mendengar firman Tuhan katakan dan melakukan kebenaran, melakukan apa yang benar, mendengar perintah-perintah dan mengikuti segala ketetapan-ketetapan. Allah mau juga supaya umat Israel tetap mendahului hubungan dengan Allah. Mendengar, mengambil waktu untuk mendengar suara Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah mau kita mendengar suaranya. Ya. Allah mau kita mendengar suaranya agar kita tetap berada di dalam ketetapannya. Kalau kita mau berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan, sekali lagi kita harus mengambil waktu untuk mendengar suara Tuhan. Jangan kita terlalu sibuk untuk memikirkan apa yang kita boleh lakukan kepada Tuhan, sedangkan kita tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Ya, kalau mungkin kita hanya tahu bahwa Tuhan memang mau kita menginjil, tapi ambillah waktu untuk mendengar suara Tuhan dan berdoa. Siapa yang Tuhan mau kita injil? Siapa yang itu yang perlu kita dengar? Memang kita tahu dalam firman Tuhan katakan Tuhan mau kita memberitakan Injil. Pertanyaannya adalah
di mana tempat yang Tuhan mau itu. Ambillah waktu untuk kita duduk, mendengar di mana yang Tuhan kehendaki, di manakah rencana Tuhan itu untuk perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Jadi marilah di dalam tahun yang baru ini kita memulainya dengan mendengar suara Tuhan. Ya, dalam tahun yang baru ini, mari kita mulai tahun ini untuk ambil masa untuk berdiam dan mendengar suara Tuhan. Kita mendengar apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rencanakan. Di manakah jalan yang Tuhan mau kita lalui di dalam tahun yang baru ini. Ya, supaya kita tetap berada di dalam rencana dan kehendak Allah. Itu tujuannya. Supaya kita tetap berada dalam rencana dan kehendak Allah. Jadi ini yang pertama. Bagaimana kita boleh berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan? Yang pertama ini adalah kita ambil waktu untuk mendengar suara Tuhan. Ambil waktu untuk mendengar suara Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita boleh berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan? Yang kedua ini adalah selain kita mendengar, jangan hanya mendengar, tetapi melakukan kehendaknya dengan kesungguhan dan fokus. Yang kedua ini adalah melakukan kehendaknya dengan kesungguhan dan fokus. Oke? Jadi bukan hanya kita mendengar suara Tuhan. Ya, mendengar suara Tuhan adalah supaya kita tahu. Tetapi jangan hanya kita tahu, tapi tidak melakukan apa yang kita tahu. Ya, maka itu yang kedua ini, bagaimana kita tetap berada dalam rencana dan kehendak, dalam kehendak dan rencana Tuhan. Yang kedua ini adalah melakukan kehendaknya dengan kesungguhan dan fokus. Apa maksudnya melakukan dengan kesungguhan dan fokus? Maksudnya di sini adalah mengarahkan seluruh perhatian kita dan tumpuan kita, ya, kepada rencana dan kehendak Allah. Ya, kita mengarahkan seluruh perhatian kita dan tumpuan kita kepada rencana dan kehendak Allah. Maka akhirnya kita dapat berada tetap di dalam rencana dan kehendak Allah. Kalau kita memberi fokus, ya, sungguh-sungguh, akhirnya kita boleh berada di dalam kehendak dan rencana Allah. Nah, bagaimana kita boleh melakukan kehendak? Bagaimana kita mau melakukan itu? Dengan kesungguhan dan fokus. Bagaimana kita boleh melakukan itu? Kita harus melakukan rencana ataupun kehendak Allah itu dengan tujuan. Ya. Kita mesti ada alasan, tujuan. Kenapa kita mau melakukan kehendak Tuhan? Kenapa kita mau melakukan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita? Kita mesti ada alasan. Dan alasan itu adalah supaya Yesus, nama Tuhan, dimuliakan. Itu adalah tujuannya. Jadi kita dalam melakukan kehendak dan rencana Tuhan, kita harus ada fokus. Kita harus ada goal kita, tujuan kita, ada alasan kenapa kita mau melakukan itu. Ada yang kita mau capai, yaitu supaya Tuhan dipermuliakan di dalam kehendak dan rencananya. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melakukan kehendak dan rencana Tuhan itu dengan satu tujuan, yaitu supaya Dia dipermuliakan. Ya, supaya Dia dipermuliakan. Sebab sesuatu tujuan khusus akhirnya menuntun komitmen atau kesungguhan kita di dalam melakukan sesuatu. Oke? Kalau kita ada tujuan khusus, maksudnya itu akhirnya membuat ataupun memimpin ataupun menuntun kita. Kalau kita ada tujuan, ada goal yang kita mau capai, maka akhirnya hal itu membuatkan kita terdorong, komitmen kita terdorong, kita menjadi lebih berkomitmen dan sungguh-sungguh di dalam melakukan hal itu. Ya, sebagai contoh, jika kita bertujuan untuk naik pangkat, kalau di tempat kerja, kalau kita mau naik pangkat, caranya adalah kita harus itu adalah tujuan kita. So, apabila kita ada tujuan, kita punya suatu komitmen, kita semakin berusaha untuk mencapai itu. Selain itu juga contohnya juga adalah kita punya tujuan. Kita mau lulus dalam pemeriksaan bagi yang pelajar-pelajar. Ataupun yang
pemeriksaan yang lain kah, pemeriksaan memandu dan sebagainya. Ya. Ataupun kita mau mendapatkan sesuatu. Kalau kita punya tujuan, kita punya goal, fokus, ada yang kita mau capai, maka akhirnya kita memiliki suatu kesungguhan. Kita harus memiliki kesungguhan, komitmen. Dan dalam usaha-usaha kita, demi mencapai tujuan kita. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat melakukan, bagaimana kita melakukan kehendak dan rencana Tuhan itu, ya, kita harus melakukannya dengan tujuan. Apabila kita ada tujuan, akhirnya kita dapat fokus, sungguh-sungguh dan fokus di dalam kehendak dan rencana Tuhan itu. Kolose 3 ayat 23 firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah firman Tuhan katakan, kalau kita mau melakukan apapun, dia bilang, firman Tuhan katakan, apapun juga. Maksudnya, apapun. Maksudnya, apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, ya, kita harus perbuat itu dengan segenap hati, dengan tujuan, dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh komitmen, ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, maksudnya kalau kita melakukan segala sesuatu, kita berfokus, kita memikirkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akhirnya memuliakan nama Tuhan. Mari kita melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, kita melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh dan semangat, penuh kegairahan dengan roh yang menyala-nyala dalam hati kita. Jadi maksudnya apabila kita melakukan kehendak Allah itu, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Poin yang pertama tadi, kita mendengar. Dan yang kedua ini adalah melakukan kehendak Allah dengan kesungguhan dan fokus. Jadi mari, kalau kita lakukan kehendak dan rencana Allah itu bagi hidup kita, setelah kita mendengar apa yang Allah mau kita lakukan, mari kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan kegairahan, dengan roh yang menyala-nyala. Maksudnya dengan antusias, semangat kita. Kita datang di hadapan Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan kekuatan yang kita miliki. Sehingga kita akhirnya mencurahkan banyak pengorbanan. Ya, banyak pengorbanan yang kita lakukan. Yang dimulai dari hidup kita, ya, pengorbanan itu dimulai dengan hidup kita. Kita berkorban, kita mulai dengan hidup kita. Mempersembahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kemudian masa kita, kepakaran kita, tenaga kita, dan juga harta kita sehingga Allah kita dimuliakan, ya, dalam segala sesuatu. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tatkala kita mau melakukan sungguh-sungguh, kita fokus melakukan hal itu dengan kesungguhan, maka akhirnya yang terlibat itu adalah suatu pengorbanan. Yang tercurah di dalam kesungguhan dan fokus itu adalah suatu pengorbanan. Yaitu, seperti saya katakan tadi, hidup kita, masa kita, segala kepakaran, kebijaksanaan yang kita miliki kita curahkan. Ya, tenaga kita, dan juga sekaligus harta kita sanggup korbankan supaya Allah dipermuliakan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, yaitu sesuai dengan kehendak dan rencananya. Jadi ini jemaat Tuhan, dalam tahun yang baru ini kita berhadapan dengan keadaan yang penuh rahasia, seperti saya katakan, dan penuh cabaran. Jadi bagaimana kita tetap berada di dalam kehendak dan rencana Allah. Dua perkara yang kita pelajari dalam bagian ini, yaitu kita harus mengambil waktu untuk mendengar suara Tuhan. Dan yang kedua ini adalah kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu dengan kesungguhan dan fokus kita. Jadi ini dua hal yang sangat penting yang kita pelajari. Jadi jemaat Tuhan, saya mengajak kita dalam tahun yang baru ini, dalam awal tahun ini, dalam bulan yang pertama ini. Ini adalah minggu terakhir dalam bulan yang pertama ini, dalam bulan 1 ini. Mari kita ambil masa untuk bertelut di hadapan Tuhan.
Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita mendengar, berusaha untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita mulai untuk mendengar suara Tuhan. Dan juga jangan hanya berhenti mendengar saja, tetapi tidak melakukan. Walhal apa yang perlu kita lakukan adalah mendengar, dan kedua itu adalah melakukan kehendaknya dengan sungguh-sungguh dan juga dengan fokus yang kita miliki. Jadi jemaat Tuhan, ini adalah dua perkara yang saya kongsikan untuk kita pelajari pada pagi hari ini. Dan sebagai kesimpulan untuk kita pelajari dalam bagian ini adalah ada dua perkara yang sangat mudah untuk kita pahami, yaitu dengarlah suaranya dan lakukan kehendaknya. Itu akan membuatkan kita berada di dalam rencana dan kehendak Allah. Jadi jemaat Tuhan, sekali lagi dalam tahun yang baru ini, mari kita ambil waktu kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita berdoa dan kita mendengar suara Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi dengan itu akhirnya kita tetap berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya ini memberikan kita suatu pengertian, memberikan kita dorongan, memperingatkan kita kembali apa yang kita harus lakukan, ya, apa yang kita haruskan lakukan di dalam tahun yang baru ini. Bagaimana kita tetap berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ya. Sekali lagi, mendengar dan melakukan. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Saya ajak kita semua berdoa. Saya pimpin kita dalam suara yang kedengaran dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur sebab persekutuan yang indah bersama pada pagi hari ini. Kami diperingatkan tentang bagaimana kami berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala kehendak dan rencana-Mu itu adalah hal yang terbaik dalam hidup kami. Maka Tuhan, kami mau berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kami tidak mau hanya mempersia-siakan waktu kami, membebani pikiran-pikiran kami dengan memikirkan apa yang kami harus lakukan untuk Tuhan, tanpa berpikir bahwa kami harus mendengar suara Tuhan terlebih dahulu. Maka itu Tuhan, pada kesempatan ini apabila kami mendengar firman Tuhan ini, kami diperingatkan bahwa kami harus bertelut di hadapan Tuhan. Kami harus mengambil waktu bersama secara pribadi bersama keluarga kami untuk mendengar apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Jangan hanya kami sibuk melayani Tuhan, tetapi semata-mata itu hanya menyibukkan diri kami, tetapi kami menyimpang daripada kehendak dan rencana Tuhan. Maka itu Tuhan, kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau memulai tahun ini dengan bertelut, berdoa, dan mendengar suara Tuhan. Sehingga apabila kami dapat mendengar suara Tuhan, kami tahu apa yang Tuhan bicarakan, kehendaki dalam hidup kami. Maka akhirnya Engkau jugalah yang akan memimpin kami untuk melakukan segala sesuatu itu. Dengan kesungguhan yang kami miliki, dengan komitmen, dengan fokus yang kami miliki. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau dimuliakan di dalam segala sesuatu. Bapa di surga, saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka. Berkati mereka di dalam tahun yang baru ini Tuhan. Tahun yang penuh cabaran. Tahun yang masih belum kami ketahui. Penuh rahasia bagi kami semua. Saya berdoa Tuhan supaya seluruh jemaat Tuhan diberkati hidup mereka. Dan mereka tetap berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami memulai tahun ini dengan mendengar suara-Mu dan akhirnya melakukan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya seluruh persekutuan yang sudah kami miliki hari ini, semuanya membangun iman kami, memberikan kami semangat yang baru, memberi kegairahan di dalam kehidupan rohani kami, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan hari ini, khususnya untuk jemaat Tuhan yang berada di rumah. Tuhan Engkau berkati mereka, berkati segala pekerjaan dan usaha mereka, berkati mereka yang belajar
berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan, berkati mereka yang saat ini sedang sakit, Engkau jamah dan memberi kesembuhan buat mereka. Dan kami berdoa Tuhan, mereka yang punya masalah dalam hidup mereka Tuhan, Engkau beri jalan keluar, Engkau berikan mereka kekuatan. Bagi mereka yang lemah secara rohani Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan yang baru di dalam Engkau. Sehingga mereka kembali lagi dibangun, kembali lagi dikuatkan dalam kehidupan mereka secara rohani. Berkati juga semua jemaat Tuhan yang sedang bekerja saat ini dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati hidup mereka, Engkau lindungi mereka daripada segala perkara-perkara yang tidak baik, khususnya apa yang terjadi saat ini mengenai penyakit yang sedang menular. Kami berdoa Engkau melindungi mereka daripada hal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi atas persekutuan yang sudah kami miliki. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, kiranya nama Tuhan ditinggikan di dalam seluruh persekutuan kami ini. Terima kasih, kami menutup persekutuan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Jadi shalom semua jemaat Tuhan. Sekali lagi dimanapun Anda berada, kiranya kita semakin dikuatkan, kita semakin diberikan semangat untuk tetap datang, mendengar suara Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh dan fokus. Nama Tuhan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Shalom semua.